Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan saudara hari-hari ini? Tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2022. Apakah saudara sudah mulai bangkit keadaan saudara dan iman saudara, atau mungkin malah makin terpuruk dan hilang pengharapan? Hari ini ada kabar baik yang akan kita terima. Kita belajar sama-sama dari Alkitab kita. Kita buka Yohanes 14 ayat 1. Diawali di situ dengan kata-kata dari Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau kita lihat konteksnya dengan ayat sebelumnya, bahwa di sini murid-murid merasa gelisah hatinya, merasa takut hatinya karena takut kehilangan atau takut ditinggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Nah, karena hatinya gelisah, karena kesedihan yang dialami oleh murid-muridnya, sehingga murid-muridnya tidak dapat menangkap apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata akan pergi ke tempat yang murid-murid tidak bisa mengikuti. Makanya terkadang kegelisahan hati atau keadaan hati, kalau kita tidak bereskan terlebih dahulu, akan membuat mata rohani kita menjadi tertutup dan menimbulkan ketidakpercayaan. Itu sebabnya setelah Tuhan berkata janganlah gelisah hatimu, diikuti dengan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kita perlu membereskan hati kita terlebih dahulu. Kegelisahan hati, ketakutan, biarlah kita belajar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan dan percaya penuh kepadanya, sehingga kita bisa melihat janji Tuhan yang Tuhan berikan atas kita, dan ada damai sejahtera. Karena di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan Tuhan akan memberikan damai sejahtera pada murid-muridnya saat itu. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Diulang lagi sama Tuhan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kita mesti bereskan hati kita terlebih dahulu ketika kita merasa kita mulai putus pengharapan. Yuk kita benahi lagi, jangan takut, tetap percaya. Dan tidak hanya sampai di situ, ternyata Tuhan juga meyakinkan kita lagi. Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk tidak gelisah dan menyuruh kita percaya, tapi Tuhan memberikan penolong, yaitu seorang penolong yang lain. Dikatakan Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saat kita mengalami hal-hal yang sepertinya kita mulai gelisah, keadaan kita tidak menentu, kita mulai putus pengharapan, tetaplah percaya bahwa ada penolong, seorang pribadi yang Tuhan berikan kepada kita. Pribadi Allah sendiri akan menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus di sini diberikan kepada kita untuk menjadi penolong kita, untuk menuntun kita saat kita susah, saat kita kehilangan arah. Roh Kudus akan menuntun kita saat kita lemah, Dia akan memberi kekuatan. Saat kita merasa terpuruk, Roh Kudus akan menguatkan. Dan ketika kita sedih, Roh Kudus menghibur. Bahkan ketika kita mungkin salah, saudara, dalam langkah kita, Roh Kudus yang akan mengoreksi dan menegur dengan mengingatkan akan firman-Nya. Jadi
Mari kita belajar untuk memiliki persekutuan yang lebih lagi dengan Roh Kudus. Karena sayangnya masih banyak anak-anak Tuhan yang nggak begitu familiar dengan Roh Kudus. Dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, biasanya berdoa, itu lebih familiar dibandingkan dengan Roh Kudus. Bahkan ada sebagian yang mungkin masih meragukan tentang bahasa roh dan sebagainya, ya, tentang baptisan roh. Padahal di Kisah 1 ayat 5 dikatakan bahwa kita harus dibaptis dengan baptisan air dan dibaptis oleh Roh Kudus. Kisah 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi mari responi. Kita mau menerima pertolongan Roh Kudus dengan kita membuka hati kita untuk mau dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Jadi ini akan membuat apa yang kita jalani setelahnya itu menjadi sesuatu yang berbeda. Murid-murid pun saat sebelum mulai melayani, mereka disuruh Bapa untuk tidak kemana-mana, jangan meninggalkan Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Bukankah bulan ini kita masih habis merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya, murid-murid saat itu juga menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Setelahnya, saudara nanti bisa baca di Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2, dan Kisah Rasul 3, dan seterusnya, di mana setelah itu pelayanan murid-murid luar biasa. Pelayanan Petrus luar biasa, bahkan ketika murid-murid mengalami penghakiman, dia harus diperhadapkan pada Mahkamah Agung pun, mereka penuh hikmat menjawab segala sesuatu yang dipertanyakan. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika murid-murid itu sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun tidak hanya dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis, tapi setelah itu dikatakan langit terbuka dan turunlah Roh Allah yang menyerupai burung merpati, yang katakan yang melambangkan Roh Kudus, dan di sana Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi. Itu sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Apalagi kita, saudara, pasti kita butuh pertolongan Roh Kudus. Jadi mari saudara, kita sikapi, kita responi bahwa Tuhan ingin menolong kita. Tuhan memberikan penolong untuk menyertai kita selama-lamanya, menyertai kita dalam kelemahan kita, sampai kita memperoleh kekekalan, sampai kita memperoleh penuh janji Allah itu. Maka milikilah persekutuan yang manis dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Bukankah setiap minggu ketika kita menerima berkat, ada doa berkat yang diakhiri dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mari saudara kenali Roh Kudus lebih lagi. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah penolong yang setia. Dia adalah sahabat kita. Ya, Roh Kudus adalah sahabat yang terbaik. Holy Spirit is my best friend. Terima kasih. Saya percaya saudara akan dikuatkan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.